وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أما بعد. Ma'asal muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Mukarramin Telkom Jakarta Selatan yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini, setelah kita ibadah salat zuhur berjamaah, kita lanjutkan dengan majlis ilmu, majlis ta'lim dengan niat i'tikaf. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat-saat beberapa bulan yang kita hadapi, ibadah kita ya kayak gini, dibatasi karena kondisi, baik ibadah mahdhah salat kita Jumat, tapi masih alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini senantiasa terus Allah jaga diri kita, sehingga kita senantiasa bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan bisa beraktivitas dalam dunia. Salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dengan harapan kita umatnya mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah majelis ilmu yang saya muliakan, dalam kajian kita pada kitab As-Sulukul Asasi, cara-cara peribadian akhlak kita dalam keseharian kita. Sebelum Ramadan kita baca tentang masalah adab kita berjalan. Hari ini kita bicarakan tentang adabul julus, adab etika dalam duduk. Jadi Islam begitu luar biasa mengatur hidup kita. Agama kita agama yang mulia, yang kita yakini begitu rapi dan indah. Karena kita istiqomah mengamalkannya, hidup akan menjadi nikmat, sehat, berkah. Makanya pada bab yang kedua ini dibicarakan tentang adabul julus, adab etika dalam duduk semacam ini. Yang pertama, antusina hayata julusika fatajlisa sawiyan sakinan. Yang pertama, akhlaknya, etikanya, adabnya, antusina hayata julusika, perbaiki, perbagus keadaan duduk kamu biar rapi duduknya, gitu maksudnya. Ini kayak begini kan rapi ya, masih gini-gininya orangnya mau kemana urusannya. Tapi kan kita walaupun begini kan kadang-kadang kan yang tengkurap, betul gak? Panik kan enak banget ya, coba dapat tegur pojokan, gitu ini. Tapi karena kita lagi ngaji, ya kita jaga dulu kita, sila, rapi. Ini tuh sosok etika. Ini termasuk ada orang, maaf ya, ada orang saya ngajar gitu, serta duduknya nggak kayak begini, kakinya diblonjorin, berarti blonjor ya. Jadi jempol dia ke muka saya gini. Ada begitu ya? Jangan, etika kayak begini dalam majlis begitu diatur tuh. Jadi yang pertama
ketikanya adabnya antusina hayata julusika, hendaklah duduk dalam keadaan kamu yang baik, santun sesuai dengan sesuai dengan keadaan kita. Lain kalau di rumah sih kita nggak ada melihat. Fatajlisa sawiyan sakinan, engkau duduk dalam keadaan tenang. Kan ada rekan tuh balik tenang karena gerak sama gerak sini palanya tuh. Ada itu orang gitu. Tenang duduknya. Lidah majlis ilmu. Ada orang kadang duduknya ini apa ya? Badannya gerak sana, gerak sini palanya. Kita puyang lihat pala dia itu. Itu pusing kan nih orang punya masuk nih. Nah jadi kita bisa tenang. Wala tumadda rijlaka fi majlisika aman nasi. Nah ini jangan engkau lonjorkan kakimu dalam majlismu di hadapan manusia. Jadi kakinya tuh dilonjorin gitu. Jadi nggak ada etika tuh. Nah, jadi kita duduk sila atau dia tawarruk si orang sholat. Jadi gitu. Itu yang pertama adab. Jamaah yang saya muliakan. Wala tu'arrik rijlaika, jangan menggerak-gerakkan kakimu. Digerak-gerakin. Ada tuh orang gini kakinya. Duduk ini makamnya ya. Jadi gini gitu. Kalau sila tuh gini kakinya gitu. Ada kan gitu ya? Itu jangan tuh. Tuh adab tuh gitu. Jadi adab disuruh kita tenang duduk kita begitu ya. Jadi gerak-gerakin palanya, badannya, kakinya, tangannya. Nah, ini adab dalam hidup. Yang pertama. Ya. Yang kedua, wa idza aradta an tad'uwa ahadan fi majlisika fala tushir ilaihi bi usbu'ika aw ra'sika balid'uhu bisautika ma khafdihi kay la tu'dhiyal akharina. Wa idza aradta an tad'u ahadan fi majlisika, dan apabila engkau ingin memanggil seseorang dalam majlismu, ingin manggil gitu ya, Pak Gondok manggil teman tuh, maunya nih ada perlu apa gitu kan, panggil itu manggil temannya tuh. Bagaimana jaganya itu akhlaknya? Fala tushir ilaihi uswika, jangan engkau memanggilnya dengan isyarat tanganmu. Ada orang gini? Ada nggak gitu? Gitu. Itu jangan katanya. Atau seorang pun gini. Itu jangan katanya. Jangan pakai tangan. Misalnya kalau ada orang banyak yang dipanggil sengaja dia kan? Itu datang bukan dia. Kan banyak orang kadang-kadang gitu. Kadang-kadang orang itu niatnya baik tapi aslinya nggak baik. Ada niatnya baik tapi aslinya nggak baik. Apa contohnya? Ada orang maaf nih, orang buta tunanetra. Dia baru nyebrang di jalan. Ada orang datang baru, tadi baru nyebrang itu pada kapan? Baru nyebrang itu dipegangin, diseberangin lagi. Itu kan niatnya baik, tapi belum tuh jadi baik. Makanya kalau manggil teman sana itu jangan pakai tangan. Bagaimana caranya dikatakan di sini ya? Ya. Fala tusyir bi usbu'ika aw rasika, dengan angkutan sini. Jangan. Ya. Balid'uhu bi sautika ma'a khafdihi, maka panggillah dia itu dengan suaramu tapi yang pelan. Sini gitu. Dengan suara, jangan pakai tangan. Jangan pakai suara yang pelan tapi. Kalau memang ada majlis, kalau majlis ya kita duduk datangin dia, ambil sana dia, gitu ya. Kaila tu'dhiyal akharina, hingga tidak menyakiti orang lain. Gini sampai sampingnya sampai terganggu. Nah, ini dikatakan adab yang kedua.
bila sababin yang tidak ada sebab. Tahu sendirian. Ada nggak orang tahu sendirian? Nih maaf nih, jadi kita kayak orang gila. Dia main handphone ya, dia lihat dia sendiri, tapi dia tahu sendiri. Ada nggak sekarang? Atau dia digaul sama temennya, ketawa, tahu di mana-mana, itu jangan tuh. Apalagi di majlis kayak begini nih, dia ketawa sendiri, nggak ada sebab. Orang juga bingung deketinnya, ya, ini gila nih. Nah, jadi jangan pertama masuk, kecuali kalau di orang begini ada ceramah yang kira-kira bikin kita seger, boleh. Tapi kalau yang kita pakai handphone, kemudian kita buka apa itu YouTube atau itu apa nama teman, kita ketawa-tawa tuh, nggak ada yang dia nggak diajak ketawa, padahal dia sedikit sama temannya di mana-mana, itu dikatakan dilarang, jangan, nggak ada etika. Sekarang kita ini emang etika kita dalam anak handphone kurang baik ya. Ngomong keras-keras di handphone, jangan terganggu, ketawa kadang-kadang. Ada yang lagi online nyanyi. Nah, itu kita jaga, jangan sampai jadi gitu. Yang keempat, wahdar minal kadhibi fi kalamika fil majalisi litud'ika minil akhirin. Berhati-hatilah dalam berkata dusta pada ucapanmu. Ya. Di majlis litud'ika bil akhirin, agar orang mentertawakannya. Banyak dong bilangnya. Jadi dia nih maaf ya, ini makanya saya kadang-kadang suka mengukur diri. Kalau kita ceramah, banyak kan para penceramah yang kocaknya luar biasa ya. Tapi kadang-kadang dia niat pengen bikin ketawa orang, itu maksudnya tuh. Ada niat dirinya. Jadi dia enggak, dan kadang-kadang cerita yang diceritakan itu enggak bener, bohong, dia karang-karang. Ya kayak pelawak gitu. Nih kita kalau saya ngajar, kalau kita cerita yang bener ceritanya. Nih kadang-kadang sengaja bahasanya buat nyenakin dia cerita yang kita nggak bener. Di majlis kayak begini, orang tertawa, terpingkal-pingkal. Sekarang begini kan ya. Maaf nih ya, penceramah kan yang lucu, banyak rame ya, banyak undangan lagi. Coba kalau penceramahnya diam-diam aja dah. Serius, agak diundang, coba dah. Jadi sengaja, ya boleh sih kalau dia memang secara secara utuh, ya, dia bicara, ternyata orang tersenyum, sekedar intermezzo, dan yang diucapkan itu benar. Sebenarnya ada cerita tentang masa sesuatu diceritakan orang lain, benar, dan itu dia memang tidak menimbulkan pengen diketawain, emang begitu ceritanya, itu nggak ada masalah. Tapi ini kadang-kadang dia cerita, tapi niatnya pengen orang ketawa, kemudian yang diceritakan itu adalah bohong, begitu maksudnya. Ini jangan. Ini buat para penceramah ini. Penceramah kadang-kadang nyari bahan ya. Nyari bahan sono, nyari bahan sini gimana nih ya, biar mereka ketawa gitu. Jadi cari celah-celah biar ketawa gitu. Yang kadang itu enggak masuk materi, dan yang diambil itu enggak ada manfaatnya lagi kebetulan. Jangan. Cari materi dalam dakwah, dalam ceramah, dalam kajian yang betul-betul. Itu benar, tidak ada bohongnya. Gitu ya. Kenapa? Karena ada ancaman. Katanya begini, ada hadis ini, fil hadisi wailun lilladzi yuhaddisu bil hadisi yudhika bil qauma fayakdibu wailun lahu. Ini ancamannya nih, Masya Allah. Makanya saya kadang-kadang juga introspeksi. Bagaimana nih kalau diceramah dengan anak-anak muda, dengan yang lain-lain di majlis, ini kita yang saya ceramah ini betul nggak gitu maksudnya. Mereka senang. Kadang-kadang yang undang juga bikin ini juga bikin memacu kita, mancing. Ngomong sama itu Ustaz, dia saya mau ngundang Ustaz nih di ceramah sana yang maulid, tapi yang lucu ya, begitu tuh. Itu udah permintaan. Pokoknya Ustaz yang lucu dah, cari yang lucu aja. Jadi bukan cari yang apa, bukan cari yang bener, cari yang lucu. Akhirnya kan kita tertarik juga ya. Mau nggak mau dah kita dah harus ngarang, cari bahan biar lucu. Nah ini jadi mulai kurang. Nah jangan tuh, apalagi
melucunya itu dalam lucuan yang bohong di majlis ilmu yang berada di masjid. Ini jangan. Ada yang kadang sambil nyanyi, ada nggak? Nyanyi di dangdut, akhirnya orang tawa semua kan? Di masjid jangan dah. Jangan. Kalau selawatan boleh, selawatan mengajak semangat kita selawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Nah itu boleh, itu kan itu memacu orang buat gairah selawat. Tapi kalau lagu-lagunya jangan, kita hindari gitu ya. Ini ada hadisnya dikatakan wailun, celaka. Wail, celaka. Lilladzi yuhaddisu bil hadisi. Seorang itu yang berbicara dengan pembicaraan liyudhika bil qaum, agar orang lain ketawa. Jadi memancing biar orang itu ketawa gitu. Fayakhiru, padahal apa yang diucapkan itu bohong. Cuma lawakan, itu lawakan ya. Lawakan. Kalau lawakan emang bahannya. Kalau pelawak serius ada nggak yang nonton? Pelawak serius itu kagak ada yang nonton, kagak ada yang datang. Nah tapi dia mau nyamain kayak gitu tuh, jangan. Dikatakan apa? Wailun, celaka. Berkata 3 kali, 2 kali. Wailun lahu, celaka baginya, celaka baginya. Tuh. Makanya kita dalam majlis ini, Pak Gondoya, kita sih yang biasa aja dah. Sedangkan kita yang intermezzo sedikit, tapi jangan terlalu banyak supaya nanti materi yang kita bicarakan itu betul-betul ada manfaatnya gitu ya. Yang kelima, wa 'alaika an tura'iya halatal majlis. Hendaklah engkau menjaga keadaan majlis, jangan gaduh, jangan teriak-teriak, jangan membicarakan kejelekan-kejelekan orang, jangan membicarakan tentang aib-aib seseorang, jangan tuh, jangan gitu ya. Jamaah yang saya muliakan ya, jangan kita begitu ya. Yang keenam, wa minadz-dzam inda dukhuli ahadi an tusyalul makan idza arada julus. Ya, jadi hendaklah dia ini meluaskan tempatnya apabila dia ingin duduk. Jadi lihat lahannya yang masih kosong, ya kita dudukin. Kalau bisa, kalau sholat itu kita yang datang pertama masuk sop yang pertama itu, jangan di belakang mengganggu orang. Ya, orang masuk